Gaya-gaya yang tadi kita operasikan itu disebutnya berupa vektor bebas ya. Jadi gayanya boleh berada di mana saja, tidak terikat dengan body atau struktur manapun ya. Jadi kalau mau menjumlahkan misalnya ada gaya ke sana dengan yang ke sini, F1 dan F2, ya saya pindahkan aja F2-nya ke sini jadi jajaran genjangnya misalnya. Itu vektor bebas yang bisa kita pindah-pindahkan semau-maunya kita ya. Nah, nanti kalau sudah berurusan dengan struktur atau bodinya, kita nggak punya gaya yang sifatnya seperti vektor bebas ini ya. Jadi relatif nggak terpakai itu ya yang vektor bebas ya. Ada batasan dari gaya-gaya itu. Jadi ini yang paling bebas tapi tidak kita pakai kecuali kalau sedang membahas gayanya saja ya. Kalau kita tidak membahas bodinya atau strukturnya, ya gayanya boleh dipindahkan kemana-mana semau kita. Yang lebih terbatas dari ini, ada yang disebut sebagai sliding vector. Ini free vector ya. Free vector, ada sliding vector. Nggak tahu terjemahannya apa ya. Geser gitu ya. Sliding vector itu gayanya tidak boleh pindah sembarang ya. Dia hanya boleh pindah di sepanjang garis kerjanya. Jadi kalau gaya F1 itu ada di sini, pindahnya cuma boleh ke sana gitu. Di sepanjang garis ini sampai tak hingga ke sana atau ke sini. F2-nya juga demikian. Kalau dia berupa sliding vector, dia pindahnya cuma bisa di garis kerjanya ini. Tadi sudah diperkenalkan ya, ini namanya garis kerja. Ya, garis kerja dari F1 yang ini, garis kerja dari F2 yang ini. Sehingga kalau Anda mau menjumlahkan keduanya, ya F1-nya harus dipindah di sepanjang garis kerjanya. Saya hapus sedikit. Nah, kalau mau memindahkannya, dimajukan sedikit ke depan situ. Jadi ke sini. Ini F1 yang barusan digambar. F2-nya harus saya geser ke sini. Gitu, ini jadi nggak ada gitu misalnya. Jadi pindah ke sini F2. Baru bisa saya jumlahkan. Jumlahnya ke sana. Ini adalah F1 tambah F2. Dan F1 tambah F2 itu posisinya ya di sini atau di sepanjang garis kerjanya lagi. Jadi sangat terbatas ya. Daripada yang tadi jauh lebih terbatas ya. Kalau enggak, kalau tadi F1-nya bisa kita pindah ke sana, ke situ dan sebagainya. Ya. Jadi ini namanya sliding vector ya. Sepanjang kita punya ruangannya untuk menggambarkannya, sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Memindahkannya hanya di sepanjang garis kerjanya, namun pasti akan ada perpotongannya kecuali kalau gaya-gayanya sejajar ya. Jadi ini no problem sepanjang gayanya tidak saling sejajar. Problemnya muncul justru pada saat sejajar ya. Saya punya F1 sama dengan 10 kN di sini. Saya punya F2 sebesar 15 kN. Sama-sama vertikal. Kalau mereka ini vektor bebas, saya juga tahu F1 tambah F2-nya pasti 25 kN. Beres. Arahnya pasti ke atas gitu ya. Ya. Kalau F1 yang 10 ini dengan F2 yang 15 ini sama-sama vektor bebas, sama-sama arahnya sudah ke atas, saya tinggal jumlahkan saja kan ya, sambungkan aja yang satu dengan yang satunya, dapat 25, arahnya ke atas. Ya. Gitu. Tapi kalau dia sliding vector, nggak bisa nih. Nggak bisa dijumlahkan, karena F1 nggak boleh pindah kemanapun, kecuali di garis kerjanya. Gitu ya. Garis kerjanya ke sana. F2 juga tidak boleh pindah kemanapun kecuali di garis kerjanya. Gimana nih cara menjumlahkannya gitu ya. Nah, kalau yang begini kita harus minta bantuan gaya yang lain gitu ya. Gaya yang lain itu misalnya ini awalnya saya anggap di garis yang sama aja ya. Ini garis bantu aja. Jadi F1-nya mulainya dari sini. F2-nya mulainya dari sini.
Kalau bukan di sini posisinya, ya saya geser di sepanjang garis kerjanya sehingga pangkalnya berada di level yang sama. Lalu pada masing-masingnya saya kasih gaya ke sana. Sebut saja karena ini F, ini P gitu ya. P1. Ini ke sebelah sini minus P1. Ya, nggak sama panjang ya. Nah, sama panjang, harusnya sama panjang karena minusnya ya, arahnya saja yang berbeda. Oke. Nah, kalau begini, F1 tambah F2 tambah P1 kurang P1 yang ini, totalnya pasti F1 tambah F2 juga ya. Jadi kalau kedua gaya ini, saya tambahkan dengan dua-duanya ini, P1 dan minus P1, hasilnya masih tetap F1 dan F2. Karena P1 dengan minus P1 ini jadi 0 penjumlahannya. Jadi penjumlahan keempat-empat gaya ini tetap hasilnya ini. F1 tambah F2 yang hasilnya 25 kN. Nah, kalau begitu saya bisa jumlahkan F1 dengan P1 duluan. Arahnya ke sana gitu ya. Ini adalah F1 tambah P1-nya. Lalu F2 dengan minus P1 saya bisa jumlahkan. Ini adalah F2 minus P1. Nah, keduanya kalau saya jumlahkan, bagian komponen P1-nya akan hilang sendiri. Jadinya pasti F1 tambah F2. Dan garis kerjanya sekarang sudah tidak lagi sejajar. Satu ke sini, satu ke sana. Begitu. Ini bisa saya pindahkan ke sana. F2 minus P1 ini bisa ditambahkan ke sana. Berapa sih panjangnya? Segitulah gitu ya. Segini, ini adalah F2 minus P1 vektor. Yang ini saya pindahkan ke sini. Ini F1 vektor tambah P1 vektor. Dan keduanya bisa saya jumlahkan. Sekarang jajaran genjangnya yang ini. Itu ya. Harusnya jadinya vertikal gitu ya. Jadi, nah gitu. Ini adalah F1 tambah F2. F1 tambah F2 tambah P1 kurang P1 sebenarnya ya. Tapi ya F1 tambah F2 dan garis kerjanya ada di sini gitu ya. Jadi posisinya mestinya lebih dekat ke gaya F2 yang nilainya lebih besar daripada ke gaya F1 ya. Jadi penjumlahannya ini tidak bekerjanya tidak di tengah-tengahnya, tapi lebih dekat ke F2 karena F2 lebih besar nilainya. Gitu ya. Jadi kalau sliding vector operasinya secara grafis masih sama seperti yang tadi, tapi Anda harus agak bermanuver sedikit untuk memindah-mindahkannya karena terbatas ya. Tidak bisa dipindahkan sembarangan begitu. Nah, secara analitis perhitungan ininya tetap sama seperti yang tadi ya. Ini pasti 25 nih hasilnya. Karena kalau dijumlahkan memang 25, tapi ada posisi yang pasti nih, posisinya harus di sini jadinya. Nah, nanti setelah Anda mengenal konsep momen, yang begini ini akan jauh lebih mudah ya. Secara analitis nanti dengan momen jadi lebih mudah. Ini hanya ilustrasi saja untuk memperlihatkan ada vektor yang tidak boleh dipindahkan sembarangan. Gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih ketat lagi atau lebih strict lagi dari ini, namanya fixed vector. Fixed vector ini mungkin digambarnya harus dengan body gitu ya. Kalau ada bodinya, kalau ada gaya di sini F1, gaya F2 di sini misalnya, kalau dia berupa fixed vector, maka ya dia harus ada di sini, nggak bisa pindah ke tempat lain. Ya kalau begini ceritanya F1 dan F2-nya harus di sini, dijumlahkan juga tidak boleh. Ya. Adanya di sini, gitu ya. Ini ya di sini, ini ya di sini. Sudah kalau fixed vector ya begitu. Dia cuma bisa dijumlahkan kalau di tempat yang sama ada gaya yang lain baru bisa dijumlahkan berdua. Gitu ya. Di tempat yang sama persis di sini ada gaya yang ketiga baru bisa dijumlahkan. Kalau tidak ya tidak bisa. Oke, nah di kelas kita
kita hanya menggunakan dua yang di bawah ini tadi. Ya. Nah, gini aja. Free vector tidak pernah kita gunakan kecuali waktu mengenalkan konsepnya tadi. Untuk gaya yang bekerja pada body atau pada struktur, kita cuma punya dua kemungkinan, bisa sliding vector, bisa free vector. Ingat tadi ada dua hal yang perlu kita cari kalau di body ini dikenai gaya. Yang pertama itu adalah apa yang kita perlukan supaya dia seimbang, ya. Jadi tadi sudah disebut istilahnya reaksi, ya. Jadi dalam menghitung reaksi misalnya, saya nggak tahu reaksinya ada di mana, tergantung dia kontaknya dengan tanah di mana, ya. Kalau ini ada di tanah misalnya, mungkin tanahnya gini kali ya. Tanahnya gitu ya. Jadi kontaknya ada di sini. Di sini ada R1, di sini ada R yang 2 misalnya, ya. Nah, kalau Anda menghitung R1 dan R2, kontak ini, atau dalam secara umum namanya external effect, ya, pengaruh eksternal dari gaya terhadap body, karena ini gayanya ada di luar bodinya, ya, gaya kontak ini. Ini disebutnya external effect, ya, pengaruh eksternal. Maka gaya-gaya ini boleh berlaku sebagai sliding vector, ya. Jadi bisa dijumlah nih. F1 dan F2-nya bisa dijumlah dalam rangka mencari R1 dan R2, ya. Begitu. Nah, kalau efeknya yang di dalam, yang tadi ada satu lagi kan yang kita cari selain apa saja yang diperlukan agar body ini seimbang, kita juga akan mempelajari di dalam ini ada gaya apa saja akibat F1 dan F2. Nah, kalau kita mempelajari gaya dalam, internal effect, ya, pengaruh internal, gaya-gaya ini berlaku sebagai fixed vector, ya. Tidak boleh dipindah. Ya, Anda bisa bayangkan kalau gayanya bekerja di sini, si body ini yang di daerah sini pasti akan lebih merasakan sakitnya misalnya, dibanding dengan yang sebelah bawah yang tidak dikenai gaya apa-apa. F2 ini berada di sini, maka yang di daerah sini akan lebih merasakan sakitnya. Jadi di dalam internal body ini ada gaya-gaya lain akibat F2 yang berada di sini. Jadi ya harus ditinjau seperti itu saja. Kalau Anda gabungkan, misalnya seperti sliding vector, kita gabungkan gitu, lalu bikin jajaran genjangnya, ketemunya F1 tambah F2-nya di sini, misalnya. Ya, internal efeknya lain lagi, soalnya kalau ada gaya di sini, yang merasakan ya yang daerah sini. Gitu. Padahal di sini nggak ada gayanya. Jadi kalau dalam membahas yang internal efek, gaya-gayanya tidak boleh dipindah, ya artinya tidak boleh dijumlahkan satu sama lain juga, ya. Kecuali kalau di titik yang sama ada dua gaya, baru bisa kita jumlahkan. Ada 3 di titik yang sama. Oke, ya. Jadi yang terpakai di kita justru yang begini, ya. Yang begini atau seperti ini, ya, tidak dijumlahkan, biarkan saja begitu apa adanya. Nah, yang begini ini nanti akan tertolong oleh konsep momen. Setelah ini kita bahas momen.